Halo WhatsApp people guys. Kembali bersama saya, Radev punya cerita. Kali ini saya akan merangkum film India, yang berjudul Terry, yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan kasus pemerkosaan, yang terjadi di negara itu. Film ini, dibintangin oleh Joseph Vijay, aktor yang tidak diragukan lagi bakat aktingnya. Film ini, sampai membuat penonton mengadu emosinya, karena film ini sangat menyentuh sekali, dan penonton akan disajikan aksi-aksi yang menarik, dibalut dengan aksi pemerkosaan, yang viral, di negara itu beberapa tahun lalu. Di mana, ada seorang perempuan yang diperkosa, lalu alat sensitifnya dimasukkan besi berkarat. Oke guys, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film, diawali dengan melihat kelakuan seorang ayah bernama Joseph, yang selalu telat mengantar anaknya ke sekolah. Yaitu Nivi. Karena hal ini Nivi pun harus pandai-pandai memberi alasan agar, dia tidak dimarahi oleh gurunya, yaitu Annie. Annie yang kebingungan, kenapa Nivi selalu telat. Kemudian menyuruh Nivi untuk memanggil ayahnya. Setelah ketemu, Annie pun menasihati Joseph agar dia tidak telat lagi mengantar Nivi. Selain itu si Annie ternyata ada niat lain, ingin ketemu dengan si Joseph. Dia rupanya menyukai Joseph, namun dia tidak menunjukkan rasa sukanya itu secara berlebihan. Jika kalian tahu guys, Joseph ini adalah seorang duda yang mempunyai toko roti cukup terkenal di daerahnya, yaitu daerah bernama Kerala. Dibantu oleh temannya yaitu Rajendar, dia mengelola toko roti itu, yang katanya warisan orang tuanya. Walaupun sibuk mengurus toko rotinya, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya untuk Nivi. Mereka berdua pun sangat akrab, saking akrabnya Nivi pun, nggak memanggil dia ayah, atau bapak pada Joseph. Melainkan memanggilnya dengan sebutan baby. Joseph pun demikian, karena menurutnya hal ini akan lebih mendekatkan dirinya dengan anak tersayangnya itu. Pada suatu hari, Nivi terkena masalah di sekolahnya. Karena dia memukul salah satu temannya yang mengganggu dirinya. Annie pun kemudian menyuruhnya untuk memanggil Joseph, dan menemuinya di pekarangan gereja yang tidak jauh dari sekolah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sekelompok preman yang salah satunya mengambil kacang, yang sedang dimakan oleh Nivi. Nivi pun langsung mengamuk dan menyuruh preman itu, untuk meminta maaf padanya, bukannya minta maaf. Malahan dia mau menamparkan Nivi, namun untungnya tangan preman itu langsung ditahan. Kalau kalian pikir yang tahan tangannya adalah bapaknya, kalian salah guys. Yang nahan ternyata adalah Annie. Sedangkan Joseph, malah ngumpet di belakang Nivi ketakutan seperti ayam sayur. Annie tanpa takut langsung nampar preman itu, dan preman itu bersama anggotanya langsung kabur dari sana. Keesokan harinya, Annie menjemput Nivi di rumahnya, karena dia tidak mau Nivi terlambat lagi ke sekolah. Namun tanpa diduga-duga, motor mereka ditabrak oleh anggota preman tadi, menggunakan sebuah truk. Spontan, Joseph pun langsung panik, tapi untungnya mereka berdua, tidak kenapa-napa. Annie yang tidak terima dengan semua ini, kemudian tanpa sepengetahuan Joseph, ia membuat laporan ke polisi. Sebenarnya, apa yang dilakukan Annie sudah benar, namun preman yang mereka hadapi bukan preman sembarangan. Kelompok preman yang diketuai oleh Cita ini sangat disegani di daerah itu, bahkan polisi pun berada di bawah kendali mereka, alias polisi adalah backing mereka. Karena hal ini, Joseph dengan Annie mencabut laporan itu, karena dia tidak mau berurusan dengan kelompok preman itu. Pada saat mereka sedang mencabut laporan itu, ada seorang polisi yang katanya pernah bertemu dengan Joseph, bahkan, dia pernah latihan kepolisian dengan Joseph. Joseph pun langsung menyangkalnya. Namun anehnya di sini, di saat Joseph mau pergi dari sana, tiba-tiba saja polisi itu menyebut nama Vijay Kumar, tepat di belakangnya. Joseph kemudian melihat ke belakang, namun polisi itu bilang kalau dia memanggil bawahannya. Setelah dari kantor polisi itu, Joseph dan Annie kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Belum lama sampai di rumah, Joseph dikejutkan dengan kedatangan beberapa preman tadi. Mereka ingin membalas dendam pada Joseph, walaupun Joseph sudah mencabut laporan terhadap mereka. Joseph pun dipukuli tanpa ampun oleh mereka, tidak peduli pada saat itu sedang hujan lebat. Di tempat lain, Annie yang curiga kepada Joseph, kemudian ia mengetik nama Vijay Kumar di komputernya. Setelah melihat hasilnya, ia pun sangat terkejut sekali, karena Joseph itu, ternyata adalah mantan seorang polisi,
atau lebih tepatnya adalah mantan wakil komisaris polisi. Annie kemudian langsung pergi ke rumahnya Joseph, yang sedang memukuli para preman tadi. Ternyata, Joseph cuman pura-pura tidak bisa berkelahi di awal film. Dia menghajar satu persatu preman itu, sampai para preman itu kabur dari sana. Setelah rahasianya terbongkar, Joseph kemudian menceritakan pada Annie kejadian 7 tahun yang lalu. Di mana, saat itu dia masih menjadi polisi. Jadi guys, Joseph, atau nama aslinya adalah Vijay Kumar, merupakan wakil komisaris di salah satu kota terbesar di India, yaitu Chennai. Dia sangat lihai dalam mengatasi segala macam kasus, dan yang paling penting, ia adalah polisi jujur. Salah satu kasus yang pernah dihadapinya, adalah mengatasi para preman sangar, yang gak ada otaknya, yang mabuk di sebuah kelas sekolah. Kasus ini, sebenarnya agak lucu, dan gak ada seram-seramnya sama sekali. Di sini, dia nggak bawa pasukan untuk menangkap mereka, dia hanya masuk sendiri ke sana. Dan kemudian, dia pun memberikan pertanyaan anak SD ke beberapa preman itu, jika berhasil menjawab, maka dia akan pergi meninggalkan mereka. Namun sebaliknya, jika tidak bisa jawab, Vijay akan memukul mereka dengan rotan kayu. Ada 4 orang yang disuruh menjawab pertanyaan itu, namun, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dari keempat pertanyaan itu, ada satu pertanyaan, di mana disuruh mengulang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Seharusnya, lagu itu cukup gampang, namun si preman dengan kocaknya mengulang lagu itu seperti ini. Karena nggak bisa jawab, mereka pun dipukulin sampai badannya merah-merah, dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sela-sela tugasnya menghadapi para penjahat, dia juga harus menghadapi ibunya yang terus-terusan menjodohkannya. Padahal, Vijay ini nggak suka dijodohkan, tapi namanya juga orang tua, kemauannya harus diikuti. Satu persatu gadis pun sudah dilihat oleh Vijay, namun tidak ada yang kecantol di hatinya. Hingga pada suatu hari, ia dan ibunya, yang baru pulang dari rumah salah satu gadis, melihat sesuatu yang janggal di perempatan lampu merah. Di sini dia melihat sepasang anak kecil, yang kaki dan matanya cacat, sedang menjual tisu. Lalu ia menawarkan anak itu untuk sekolah, namun di saat yang bersamaan, bos dari anak itu tiba-tiba datang ke sana, dia menyuruh Vijay untuk tidak mempengaruhi anak-anak itu. Atau dia akan memukuli Vijay, dia belum tahu, siapa itu Vijay. Vijay yang sudah geram dengan preman itu, langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan kemudian mendatangi preman itu. Ternyata dia nggak sendirian di sana, sudah ada beberapa temannya, yang siap menghadapi Vijay. Layaknya seperti anak muda pada umumnya, Vijay pun langsung memukuli para preman itu di tengah jalan, tidak peduli lalu lintas sedang ramai-ramainya. Setelah puas memukuli para preman itu, ia kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh seorang dokter wanita, yaitu bernama Mitra. Mitra yang nggak tahu kalau mereka adalah preman, ia pun kemudian bertanya, kenapa mereka bisa mengalami luka seperti itu. Si preman pun bilang, kalau baru saja mereka dipukuli sama polisi. Mitra yang nggak tahu akar permasalahannya, langsung marah-marah sama si Vijay. Vijay pun bilang, kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Ada anak laki-laki berumur 6 tahun, yang sengaja diputuskan sebelah kakinya, dan kemudian, disuruh untuk menjual tisu. Lalu ada anak perempuan berumur 9 tahun, preman itu sengaja membutakan mata sebelah kirinya, dengan menuangkan cairan logam. Setelah tahu semua itu, Mitra sebelumnya sangatlah garang, dan langsung menangis melihat tindakan mulia itu. Selain 2 orang anak itu, Vijay juga berhasil mengamankan beberapa anak lain, dan dia berjanji akan menyekolahkan mereka. Setelah tahu, Vijay ini adalah polisi baik, si Mitra langsung senyum-senyum genit sama si Vijay. Dia tanpa basa-basi langsung mengajak Vijay untuk ketemuan di suatu tempat. Mulai dari saat itu mereka mulai dekat. Dan akhirnya, mereka pun pacaran. Di sela-sela kebahagiaan karena sudah mempunyai pacar, Vijay harus menghadapi satu kasus yang benar-benar merubah hidupnya. Ada seorang bapak-bapak yang melapor pada Vijay,
kalau anak perempuannya yang bernama Raji, telah hilang selama 3 hari. Tanpa buang waktu Vijay pun bersama anggotanya, langsung mendatangi perusahaan teknologi, di mana itu adalah tempat kerjanya Raji. Vijay pun mencari jejak Raji di sana, mulai dari melihat rekaman CCTV, lalu bertanya ke orang-orang sekitar. Dan dia juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari Raji. Singkat cerita, melalui rekaman CCTV, Vijay mengetahui kalau Raji telah diculik oleh pengemudi mobil Audi berwarna merah. Ia kemudian menyuruh Rajendar, yang juga merupakan polisi, dan juga sopirnya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil Audi itu. Keesokan harinya, Raji ditemukan oleh pengembala kambing di dekat sungai yang cukup jauh dari tempat kerjanya. Dengan posisi yang sangat memprihatinkan, ia kemudian membawa Raji ke rumah sakit, dan langsung memberitahu polisi soal penemuan ini. Setelah tahu Raji telah ditemukan, Vijay langsung pergi ke rumah sakit, dan betapa terkejutnya dia, setelah melihat keadaan Raji, yang sudah kritis. Ia lebih terkejut lagi, setelah diberitahu apa yang terjadi pada Raji. Ternyata gadis ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, dia diperkosa dengan kejam, terus-menerus selama 3 hari, hingga membuat organ intimnya menjadi rusak. Yang bikin saya nyesek, setelah diperkosa itu, si pelaku dengan sadisnya memasukkan besi berkarat ke dalam organ intimnya. Spontan, Vijay pun langsung meneteskan air mata, dan kemudian mencoba untuk berbicara dengan Raji. Di sini Raji bilang, "Tolong suruh dokter untuk membunuh saya sudah tidak tahan lagi, dengan rasa sakit ini." Tak lama setelah mengatakan itu, Raji kemudian meninggal dunia. Semua orang yang ada di ruangan itu, langsung menangis, termasuk ayahnya yang histeris melihat anaknya, yang sudah meninggal. Setelah kematian Raji, Vijay menyuruh Rajendar untuk membuat surat perintah penangkapan, karena sudah diketahui siapa pelakunya, yaitu pria bernama Aswin. 3 hari kemudian, Vijay datang ke rumah pelaku yang ternyata adalah anak seorang menteri, yaitu Panama Malai atau kita panggil saja Malai. Vijay tanpa takut langsung bertanya di mana Aswin. Namun anehnya di sini, ternyata Aswin sudah tidak pulang selama 3 hari. Malai malah menyuruh Vijay untuk mencari anaknya, dan jika sudah ketemu, ia boleh memproses hukum anaknya itu. Saat perjalanan pulang dari sana, Vijay menyuruh Rajendar untuk menghentikan mobil mereka di sebuah jembatan. Di sini Vijay bertanya kepada Rajendar, apa hukuman yang pantas bagi seorang pemerkosa? Kata Rajendar, "Aku akan memukulnya sampai habis-habisan Pak, aku akan menghancurkan wajahnya sampai tidak dikenali lagi, dan yang terakhir, aku akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan ini." Si Vijay kemudian jawab, "Oh seperti itu. Coba kau lihat di bawah jembatan ini, ada apa di sana?" Rajendar lalu melihat ke sana dan inilah yang dilihatnya. Jadi, tak lama setelah Raji dikubur 3 hari yang lalu, Vijay berhasil menangkap Aswin. Ia lalu memukulnya tanpa henti selama 3 hari, lalu merusak wajahnya dengan besi, kemudian mencincang-cincang kemaluannya, dan terakhir menggantungnya terbalik di jembatan itu, dengan sangat brutal. Sama seperti yang dilakukan Aswin pada Raji. Tak lama kemudian, Malai beserta anggotanya datang ke sana, dan sangat terkejut melihat Aswin telah mati. Dia lebih terkejut lagi, setelah diberitahu kalau alat kelamin Aswin telah dicincang sebelum dibunuh. Malai lalu bertanya pada Vijay, kira-kira siapa orang yang melakukan semua ini? Vijay menjawab, "Itu bisa siapa saja Pak, mungkin masyarakat biasa, mungkin jurnalis yang ada di sini, mungkin juga anggota keluarga Anda sendiri, atau mungkin juga seorang polisi, yang bernama Vijay Kumar." Sontak Malai pun hanya bengong tidak percaya, sementara Vijay pergi dari sana, dengan gayanya yang sangat keren. Setelah menyelesaikan kasus yang menyedihkan itu, kita sekarang akan melihat kebahagiaan yang dirasakan Vijay, dan juga Mitra. Di mana, mereka berdua melangsungkan pernikahan, yang sangat meriah. Disaksikan oleh keluarga, dan juga teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap, karena 1 tahun kemudian Mitra melahirkan anak perempuan, yang sangat cantik, yaitu Nivi. Hari-hari mereka pun diselimuti kesenangan, dan keceriaan. Karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga yang lengkap. Sayangnya, kebahagiaan mereka hanya sesaat saja, karena 1 tahun kemudian, keluarga Vijay diserang oleh Malai.
Lalu adiknya yang bernama Ratam, kemudian, polisi korup bernama Karikalan, dan 2 orang bodyguard-nya Malai. Dalam peristiwa penyerangan ini, Vijay harus kehilangan mitra dan juga ibunya, sementara dia bersama Nivi berhasil selamat, sesaat sebelum rumah mereka meledak. Setelah peristiwa menyedihkan itu, Vijay langsung berhenti menjadi polisi, dan kemudian membawa Nivi ke Kerala ini, selama 5 tahun. Dia menyamar sebagai pria bernama Joseph, agar dia bisa membesarkan anaknya dengan tenang. Ia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah, agar keberadaan dirinya tidak diketahui oleh Malai. Oke, sekarang kita balik lagi ke Annie. Setelah mendengar cerita itu, Annie pun langsung meneteskan air mata, karena tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah kelam. Selanjutnya Sin kemudian pindah ke Vijay, di mana dia sedang bertemu dengan ketua para preman yang menyerangnya tadi. Di sini Vijay minta maaf, karena sudah memukul anggotanya, dan dia berharap masalah di antara mereka selesai. Citan memang memaafkannya, namun dia sangat curiga kepada Vijay. Citan lalu menyuruh anggotanya untuk memfoto Vijay, agar dia bisa mencari tahu siapa sebenarnya Vijay. Keesokan harinya, Vijay mengantar Nivi ke bus sekolahnya, karena dia bersama teman-temannya, akan berangkat untuk tugas luar sekolah. Sebenarnya, Vijay sangat berat untuk melepas anak kesayangannya itu, karena selama ini, mereka tidak pernah berpisah. Namun karena ini berkaitan dengan sekolah, ia pun rela membiarkan Nivi pergi. Baru aja berapa meter bus itu pergi, Vijay tiba-tiba saja ditelepon seseorang, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Malai. Sontak Vijay pun langsung terkejut, karena tidak menyangka Malai bisa menemukannya. Dia kemudian lebih terkejut lagi, setelah melihat bus sekolah anaknya terjatuh dari sebuah jembatan, yang ternyata sopirnya adalah orang suruhannya Malai. Untungnya, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, alias semua anak di bus itu berhasil diselamatkan. Setelah peristiwa ini, Vijay tidak punya pilihan lain, selain kembali ke Chennai, dan kemudian menghabisi para bajingan yang telah menghancurkan keluarganya. Orang pertama yang menjadi korban adalah si polisi korup Karikalan, yang digantung terbalik di kantornya sendiri. Lalu korban kedua adalah Ratam, adiknya Malai, yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan. Sekarang yang tersisa hanya Malai, dan 2 bodyguard yang badannya besar-besar itu, dan dibunuh Vijay dengan cara memukuli dengan menggunakan besi. Sementara si Malai sendiri, matinya kurang greget guys. Karena dia cuman digantung terbalik sama seperti Karikalan. Akibat kejadian pembunuhan ini, warga kota Chennai pun menjadi geger, karena yang meninggal itu, adalah orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Untuk menenangkan para warga, komisaris polisi yang bernama Cakra, kemudian melakukan jumpa pers dengan banyak wartawan. Di sini dia mengatakan, kalau dirinya akan menangkap si pembunuh dalam waktu 48 jam. Dan salah satu wartawan yang ada di sana bertanya, "Pak, ada rumor nih?" Ia mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Vijay Kumar. Si Cakra menjawab, "Apa kau sudah gila? Vijay Kumar kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu, bagaimana orang yang sudah mati bisa melakukan pembunuhan?" Sontak jawaban itu langsung membuat satu ruangan tertawa. Dan tak lama kemudian, jumpa pers itu selesai. Setelah itu, Cakra kemudian kembali ke ruangannya, dan tanpa disangka-sangka, di sini dia sudah ditunggu oleh Vijay. Kalian pasti bingung kan, apa yang terjadi? Padahal baru aja si Cakra bilang kalau Vijay sudah mati 5 tahun yang lalu. Jadi Cakra ini adalah polisi jujur, sama seperti Vijay. Setelah kematian Mitra, dan ibunya 5 tahun yang lalu, Vijay memberitahu Cakra kalau pembunuh keluarganya adalah Malai, serta 4 antek-anteknya tadi. Karena si Malai ini adalah menteri, jadi sulit yang namanya hukum bisa menyentuh dirinya, alias dia kebal hukum. Biarpun Malai dan anteknya ditangkap, percuma saja, karena ujung-ujungnya mereka akan bebas. Oleh karena itu Cakra menyuruh Vijay untuk melakukan teknik hantu. Apa itu teknik hantu? Itu merupakan operasi rahasia untuk membunuh penjahat kelas kakap, yang seperti saya bilang tadi, yaitu kebal hukum.
Vijay Kumar sengaja diberitakan sudah meninggal 5 tahun yang lalu, agar dia bisa melakukan operasi ini, sekaligus membalas dendam, atas kematian istri dan juga ibunya. Oke, selanjutnya, scene kemudian melompat beberapa tahun setelahnya, di mana kita akan melihat keindahan sebuah negara bagian, yang sampai sekarang masih menjadi sengketa, yaitu Jammu dan Kashmir. Di sini, Vijay, Nivi, Rajendar dan Annie, yang sekarang sudah berpacaran dengan Vijay, mereka hidup dengan tenang di tempat tersebut. Vijay terpaksa membawa keluarganya ke sana, karena dia akan melanjutkan teknik hantu. Scene film ini kemudian ditutup, setelah Vijay menerima paket dari komisaris, mengenai calon korban selanjutnya. Kemudian Vijay meminta izin pada Nivi, untuk pergi selama 10 hari, dan Nivi pun mengizinkannya. Terry baby. Jadi, itulah alur cerita dari film Terry. Cerita film ini memang sedikit rumit, namun jika kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengerti dengan alur ceritanya. Intinya, ini mengkritik keras kepolisian negara itu, tanpa hanya bisa menuntaskan sedikit kasus pemerkosaan. Padahal menurut sumber yang saya baca, di India itu setiap tahunnya ada puluhan ribu kasus pemerkosaan. Karena hal ini, India menjadi salah satu negara berbahaya untuk perempuan, dan pastinya ini adalah sebuah aib untuk negara tersebut. Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik juga tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa berkembang, serta bisa memberitahu kalian informasi serta edukasi. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.